Biasanya Tuhan menggunakan jalur alamiah dari segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Tetapi jika situasi membutuhkannya, Dia tentu mampu memberikan informasi secara supranatural kepada mereka yang membutuhkannya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Perjalanan kita kali ini sampai kepada bagian akhir dari Kitab Kisah Para Rasul, dan hari ini kita akan belajar dari pasal yang ke-27. Pak Yohanes telah mempersiapkan kepada kita sebuah tema untuk pelajaran kali ini, yaitu perjalanan terakhir. Kita akan temukan perjalanan misi Paulus menuju ke Roma untuk menyangkal tuduhan palsu yang diajukan terhadap Paulus di Yerusalem oleh kepemimpinan orang Yahudi. Tantangan akan dihadapi, hidup dalam bahaya, dan badai yang mengerikan di tengah-tengah laut. Namun, sebagaimana dikatakan, jangan ceritakan kepada Tuhan tentang seberapa besar masalahmu. Sebaliknya, ceritakan kepada masalahmu seberapa besar Tuhanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mempelajari buku Kisah Para Rasul, sebuah catatan sejarah tentang gereja awal yang ditulis oleh sejarawan Dr. Lukas, orang yang sama yang menulis Injil Lukas. Saudara, Kisah Para Rasul adalah satu-satunya buku sejarah dalam Perjanjian Baru. Paulus, rasul yang dikirim ke dunia non-Yahudi, dipenjara di Kaisaria dari tahun 57 sampai tahun 59. Dan ketika ia menyadari bahwa para penuduhnya ingin memindahkannya kembali ke Yerusalem untuk mencoba membunuhnya dengan cara apapun, Paulus menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi untuk banding ke Kaisar, yaitu untuk menjadikan kasusnya diadili di Roma sesuai dengan hukum Romawi. Perjalanan Paulus ke Roma adalah perjalanan terakhir yang diceritakan dalam Kitab Kisah Para Rasul. Saudara, mari kita baca dari pasal 27 mulai ayat yang pertama. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Saudara, kita lihat di sini mereka akan naik kapal dari kota yang bernama Adramitium, kemudian menuju Kaisaria dan memulai perjalanan mereka bersama Lukas seperti yang bisa kita yakini. Dan Paulus ada di sini, serta pria ini bernama Aristarkus. Dan bagaimana misi mereka akan berlangsung. Dalam perjalanan terakhir ini, Kitab Suci akan menjelaskannya dengan sangat jelas kepada kita semua. Terutama karena Lukas adalah sejarawan yang sangat detail. Jadi kita memiliki semua catatan di sini. Kita lanjut ayat yang ketiga. Keesokan harinya kami berlabuh ke Sidon yang terletak di Fonisia kuno, di mana kita bisa menemukan kota-kota terkenal seperti Tire dan Sidon yang sangat terkenal di wilayah tersebut yang sekarang adalah Lebanon.
Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Ayat yang keempat, oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus. Ini kata li digunakan di sini, istilah nautika yang berarti sisi pulau yang dilindungi dari angin. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Nah, jika Anda bisa membayangkan peta, Anda akan melihat bahwa perjalanan ini pertama-tama membawa mereka ke utara, ke wilayah dekat Asia Kecil, di mana Paulus memulai perjalanan misionaris pertamanya itu. Itu adalah Turki masa kini ya. Dan kemudian mereka akan berganti kapal. Lanjut ayat 6. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Nah, Alexandria adalah kota yang sangat penting di Mesir. Dan dari sana kapal akan membawa biji-bijian dan barang dagangan sepanjang jalan ke Roma. Menyediakan seluruh kota dengan makanan yang diproduksi di delta Nil. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasia. Dan sekarang mereka akan menghadap cuaca buruk, saudara. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, dengan kata lain, mendekati waktu dalam setahun ketika cuaca menjadi buruk. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting kritis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Mereka berpikir ini akan menjadi akhir bagi mereka.
Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Saudara, menarik bahwa Tuhan menunjukkan bagaimana Dia masih mengendalikan situasi, bahkan di tengah badai yang panjang, dan meyakinkan Paulus bahwa dia akan sampai ke Roma, dan bahwa Tuhan telah menyediakan keamanan bagi semua orang yang berada di kapal. Dan kita tahu dari studi kita dalam catatan Injil, Yesus adalah ahli dalam menangani badai. Betul ya? Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Ya, ini bukanlah perahu nelayan kecil. Haruslah berukuran cukup besar untuk menampung 276 orang. Dan ini hanyalah sebagian dari detail sejarah yang rumit yang disajikan oleh Lukas di sini, dan dia menceritakan kisah ini sebagai saksi mata karena dia berada di sana dalam angin yang mengaum bersama yang lainnya. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu
Prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudara, kisah dalam kitab Kisah Para Rasul ini nampaknya seperti kita membaca novel ya, petualangan dalam kitab suci. Itu adalah malam yang mengerikan. Paulus dan Lukas mungkin khawatir bahwa ini mungkin menjadi perjalanan terakhir mereka. Tetapi Tuhan sangat baik dalam janjinya untuk menyelamatkan semua nyawa mereka selama mereka tetap di kapal. Paulus akan dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan baginya, yaitu memberitakan Injil di Roma. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik perjalanan terakhir. Baik, sekarang mari kita mencoba untuk beranjak ke bagian pertanyaan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ini. Petualangan hari ini terkait dengan pengalaman besar kapal karam Rasul Paulus yang ditemukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Pak Yohanes, saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab adalah sekumpulan kebohongan. Dan bahkan ada yang mengatakan itu buku dongeng anak-anak. Tetapi setelah kita membaca pada bagian Injil dan pada buku Kisah Para Rasul, bagian ini, kita harus mengakui bahwa hal-hal ini bukanlah dongeng. Tentu saja tidak, Pak Oti. Iman Kristen didasarkan pada fakta sejarah. Alkitab bukanlah buku sejarah itu sendiri, tetapi telah ditemukan secara historis bahwa itu akurat. Kisah-kisah yang ditemukan dalam Injil tentang kehidupan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus tidak pernah berhasil dibantah. Bahkan beberapa agnostik telah pergi ke Timur Tengah dengan harapan untuk membantah kebangkitan, tetapi mereka dihadapkan dengan banyaknya bukti yang didokumentasikan yang mendukung kebangkitan. Nah, yang perlu dilakukan oleh semua orang yang meragukan adalah menunjukkan jasad Yesus Kristus. Itu akan menggulingkan seluruh iman Kristen. Mereka telah mencoba melakukan hal itu selama 2000 tahun dan tidak menemukan jasadnya. Itu karena apa? Karena kuburnya kosong. Dan ketika kita berpikir tentang Lukas adalah sejarawan terhebat dalam Perjanjian Baru dalam hal detail dan presisi. Dia spesifik tentang tanggal, bulan, nama, tempat kejadian, siapa penguasa saat itu, apa yang terjadi, kapan. Detailnya sangat akurat. Arkeologi telah mengkonfirmasi banyak detail ini dan terus mengungkap lebih banyak bukti seiring berjalannya waktu. Ditemukan bahwa selama dominasi Romawi atas dunia, memang ada perdagangan laut yang kuat di Mediterania, dengan barang-barang dikirim dari pelabuhan di seluruh kota Mediterania yang memasok ibu kota Roma. Belum terlalu lama, ekspedisi penyelaman menemukan beberapa kapal yang tenggelam di sepanjang Mediterania yang syarat dengan persediaan menunjukkan aktivitas komersial yang lebih kuat dari apa yang mereka percaya sebelumnya. Tepat, ya, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul 27 ini. Dalam ayat yang ke-9, Pak Yohanes, di awal perjalanan disebutkan sesuatu yang disebut dalam bagian ini, yaitu puasa. Apa itu maksudnya, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, puasa adalah hari pendamaian. Itu adalah Yom Kippur, puncak dari hari raya dalam kalender Yahudi yang ditentukan dalam kitab Imamat
di mana dikatakan bahwa setiap tahun setiap orang Israel harus hadir di hadapan Tuhan dan menyiksa diri mereka. Ini berarti tidak hanya menahan diri mereka dari makanan biasa, tetapi juga membuat jiwa mereka menderita, yaitu mengevaluasi hidup mereka secara introspektif dan merenung tentang kesalahan, bagaimana mereka bisa memperbaiki dan apa yang telah Tuhan lakukan. Nah, saat ini orang Yahudi di seluruh dunia masih merayakan Yom Kippur yang berlangsung sekitar seminggu atau 8 hari setelah Rosh Hashanah, yaitu pesta trompet yang merupakan tahun baru Yahudi. Jadi dengan melihat deskripsi ini dalam kitab suci, para ahli telah dapat menentukan tanggal pasti kapan pelayaran laut Paulus berlangsung. Pikirkanlah bulan Oktober tahun 59 Masehi menurut kalender kita. Pak Yones, mengapa kapal berlayar ketika mereka tahu bahwa cuaca akan berubah buruk? Ini pertanyaan bagus, Pak Oti. Mereka harus membuat pilihan karena musim dingin telah tiba dan kekuatan taifun, angin yang sangat kuat, itu sedang mempengaruhi Mediterania Tengah setiap tahun. Tempat di mana mereka berada tidak cocok untuk menghabiskan bulan-bulan musim dingin. Jadi mereka tampaknya melakukan pemungutan suara begitu ya. Dan mayoritas memutuskan untuk mencoba mengalahkan cuaca buruk menuju Ponik yang memiliki pelabuhan yang terlindungi di Kreta. Mereka kalah taruhan. Ternyata taifun menyerang mereka. Angin ini telah menenggelamkan atau mendorong banyak kapal ke karang. Nah, Paulus, Lukas, dan kru pasti sangat menderita karena angin dingin dan lamanya badai. Demikian Pak Oti. Berikutnya Pak Yones, Paulus mengatakan bahwa seorang malaikat telah menjamin bahwa tidak ada yang akan kehilangan nyawa mereka. Pertanyaan saya, mengapa beberapa orang mendapatkan pesan seperti ini? Saya belum pernah melihat malaikat. Bagaimana Paulus tahu bahwa hal ini bukan hanya khayalan belaka? Saya tidak percaya. Saya pernah melihat malaikat juga, setidaknya tidak yang saya ketahui. Mungkin saya tidak perlu melihatnya. Bagaimana para nabi tahu bahwa mereka telah mendengar dari Tuhan? Mereka hanya tahu. Mari kita ingat bahwa gereja mula-mula berkembang bahkan tanpa perjanjian baru selesai. Dan para rasul mungkin diberi anugerah khusus di hari-hari awal karena Tuhan memastikan gereja tersebar dan berhasil sejak awal. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan rencana khusus yang sedang dijalankan. Dibantu oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Tuhan memastikan bahwa Paulus akan sampai ke Roma. Karena itu sesuai dengan rencananya. Biasanya Tuhan menggunakan alur alamiah dari segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Tetapi jika dan ketika situasi membutuhkannya, Dia tentu mampu memberikan informasi secara supranatural kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam hal ini Tuhan mengirim seorang malaikat untuk memberi semangat kepada Paulus dan intervensi ilahi ditunjukkan dalam menjaga mereka semua tetap hidup meskipun kapal mereka karam. Inilah cara misterius dan tak terduga yang digunakan oleh Tuhan untuk membuat segala sesuatu berfungsi menggunakan ketaatan manusia dan turun tangan dengan kekuasaannya sendiri bila diperlukan. Bagaimana Pak Yones jika salah satu dari mereka tidak taat dan mencoba untuk melompat dari kapal? Itu akan menjadi spekulasi, tetapi saya percaya mereka akan binasa. Sementara mereka yang di kapal akan bertahan hidup. Saya percaya ini menunjukkan kebenaran secara rohani. Bahwa gereja dapat disamakan dengan sebuah kapal. Berlayar di lautan kehidupan yang penuh dengan masalah. Dan orang-orang dalam gereja katakanlah penumpangnya 266 atau 276 penumpang yang sedang menjalankan misi untuk Tuhan. Namun diguncang oleh badai cemoohan, kemarahan dari orang-orang yang meragukan dan bahkan teman-teman yang palsu. Kita mungkin tergoda untuk masuk ke dalam perahu penolong usaha manusia, kompromi atau budaya populer
kecuali kita tetap berada di dalam kapal Injil yang telah teruji oleh waktu dan terbukti layak berlayar. Dengan usaha kita tidak bisa diselamatkan. Yesus bersama Paulus di kapal itu. Dan Yesus bersama di kapal kita, yaitu disebut dengan gereja. Di mana lagi di dunia ini Anda akan mencari keselamatan? Tetaplah di kapal tua yang membawa pesan keselamatan. Dan jangan mencari keamanan atau kebahagiaan di tempat lain. Ya, perahu akan digoyang dan dipukul oleh kekuatan yang menentangnya. Tetapi itu tidak akan tenggelam. Dan selama kita tetap di kapal, kita akan sampai dengan selamat di pantai yang damai. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan pada kali ini. Dan saat ini waktunya untuk kita dapat melihat kesimpulan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ini. Ya, saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, dan tema kita adalah pada perjalanan terakhir. Ini adalah perjalanan terakhir Paulus yang kita ketahui, yang membawa Paulus, Lukas, dan banyak orang lain ke Roma. Kita akan melihat lebih banyak tentang perjalanan ini di waktu berikutnya ketika kita menyelesaikan Kisah Para Rasul. Tetapi ingatlah bahwa tidak peduli seberapa kasar jalan atau seberapa bergejolak laut, tujuan Tuhan akan tetap teguh. Dia mengawasi mereka yang adalah miliknya, dan dia selalu mengendalikan segalanya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan dalam Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.